Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib. Man mau mikrofon ya Kra. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun ma jaa fi ghurbatil islami wa faslil ghuraba wa fadlil ghurabai. Wa qawluhu ta'ala falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Rawahu Muslim. Wa rawahu Imam Ahmad min hadis Ibnu Mas'udin wa fihi qila wa manil ghuraba qala an-nuzza'u minal qabaili. Wa fi riwayatin al-ghuraba'u alladhina yasluhuna idza fasada an-nasu. Wa rawahu al-Imam Ahmad min hadis Sa'd bin Abi Waqqas wa fihi fatuba yawma idin lil ghuraba'i idza fasada an-nasu. Wa Tirmidzi min hadis Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi tuba lil ghuraba'i alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Wa an Abi Umayyah qala sa'altu Aba Sa'labah al-Khushani faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah ya ayyuhalladhina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Al-ayah. Qala amma wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal atamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaban kulladhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika wa da'ankal awam fa inna min wara'ikum ayyamas sabri al-qabidu fihinna 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri lil'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla a'malikum. Qulna minna aw minhum qala bal minkum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa rawa Ibnu Waddah ma'nahu min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa lafdhuhu inna min ba'dikum ayyaman sabiru fiha al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi al-yawma lahu ajru 50 minkum. Summa qala anba'ana Muhammad bin Sa'id anba'ana Asad qala anba'ana Muhammad bin Sa'id qala anba'ana Asadun Thumma qala anbana Muhammad bin Sa'id qala anbana Asad qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id akhil Hasan yarfa'uhu qala innakumul yawma ala bainatin min rabbikum ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tujahiduna fi sabilillah wa lam tathhar fikum as-sakratani
sakratul jahli wa sakratu hubbil aishi wasatuhawwaluna an dzalika fal mutamassiku yawma idin bil kitabi wa sunnati lahu ajru 50 qila minhum qala bal minkum walahu bi isnadihi 'anil mu'afiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghurabai alladziina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutraku wa ya'maluna bis sunnati hina tudfa'u. Baik. Bab yang ke-12, babu ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Yang bab kemarin pembahasan masalah apa? Pembahasan masalah perintah untuk istiqomah di atas agama Islam. Kenapa demikian? Ya karena itu obatnya dari bahaya bid'ah. Bid'ah itu bahayanya apa? Dia lebih parah daripada dosa besar. Kemudian dia itu apalagi pelakunya susah bertaubat. Kemudian apalagi pelakunya jadi benci terhadap ajaran yang dibawakan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini tidak bisa diobati kecuali dengan istiqomah di atas agama Islam yang dibawakan Rasul alaihi salatu wassalam, totalitas di atasnya. Dan yang jadi masalah, berpegang terhadap Islam yang dibawakan Rasul alaihi salatu wassalam apa adanya itu berat. Itu berat. Maka di sini disebutkan keutamaan menjadi orang yang ghuraba. Kenapa? Karena asing. Beratnya kenapa? Asing. Sendirian. Enggak ada kawannya. Antum kalau seumuran sebaya gini, kemana-mana kok sendirian enggak ada temennya, kira-kira gimana perasaan antum? Ya galau. Terus ada perasaan enggak enak dan macam-macam. Teman-temannya kok pada kumpul semua, lah ente sendirian. Itu bikin galau. Maka di sini pentingnya untuk mengetahui keutamaan menjadi ghurba itu seperti apa. Dan ghurbah sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Dan itu sudah dikabarkan. Dan ghurbah itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, sejak munculnya Islam maupun dakwahnya para nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi ghurbah. Karena umumnya manusia mereka melenceng, mereka tidak mau taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ini sudah menjadi tabiat. Ini yang perlu dipahami oleh manusia. Makanya harus kuat mental, tahan mental untuk menjadi orang yang sendirian. Didengarkan. Jadi melatih mental sejak sekarang untuk apa? Kuat menjadi orang yang mandiri, yang sendiri, yang tidak butuh bantuan siapa-siapa. Karena kalau nanti sifatnya butuh sama kawan-kawannya, antum akan berat menjalani kehidupan. Jamaah tahdir itu tahdirnya awet ya gara-gara apa? Karena lengket sama teman-temannya. Nanti kalau saya nggak ikut tahdir, nanti saya ditahdir, katanya gitu katanya. Ya, ini saya dapati langsung dari salah satu dari mereka seperti itu. Jadi bahayanya berkelompok itu apa? Kelompoknya sesat, ikut sesat. Makanya harus apa? Latihan mandiri, hidup sendiri. Latihan mandiri, hidup sendiri di tengah-tengah manusia. Walaupun dia teman ente sendiri, paham ya? Walaupun mereka teman ente sendiri, latihan dari sekarang. Ini lihat nih kelompok-kelompok, lihat, ngerumpel. Ini kelompok-kelompok ngerumpel. Ini sudah pertanda ini, sudah pertanda. Ada kelompok-kelompokan, lihat kosong melompong. Ini pertanda gak siap hidup mandiri. Ngerumpel, lihat. Cuma
tolah-toleh, enggak ada perubahan. Manusia tidak ingin perubahan. Sama dua kelompok ini. Belas enggak ada perubahan dan enggak pengen berubah. Senyum-senyum tok. Ente kira dengan senyum gitu loh berubah dunia itu. Bergerak. Enggak diam tok gitu. Yang cepat, jangan kelemar-kelemar gitu. Oh, senyum-senyum tok. Ada banyak tempat kosong enggak diisi. Ini malah enggak berubah belas ini. Malah sembunyi di belakang tembok. Maksudnya apa? Tempat kosong banyak. Itu siapa yang tidur itu? Baik, saya lanjutkan. Nah, gitu ganteng. Tuh di belakang tembok siapa tuh? Maju. Oh, masih ada di belakang tembok sembunyi. Jadi laki-laki itu yang wajahnya ditampakkan gitu. Siapa di belakang tembok itu? Belakang tiang itu siapa itu? Ini tempat kosong ini. Tempat masih kosong ini. Ini enggak ada niat berubah. Itu ciri-ciri hidupnya berkelompok itu. Mau enggak mau nanti lulus dari pondok hidup di depan itu nanti akan terjadi gurbah mau enggak mau. Dan nanti kalau nggak siap tempur dari sekarang ya kayak gitu hidupnya nanti. Temennya pada ke Bogor, daftar ke pondok yang IT teknologi, sana semua. Terseret sama kawan-kawannya. Mau cari apa di sana? Kemarin ada wali santri saya telepon, gimana di Bogor sana? Ternyata jebakan Batman Ustadz. Masuknya gratis, ternyata kegiatannya ke Malaysia, ke Jember, kemana-mana, duitnya gede ternyata. Itu kalau bukan orang yang duitnya gede, susah itu belajar di sana. Karena pelajaran 4 tahun di press jadi setahun di sana. Jadi banyak yang stres, banyak yang keluar. Ini saya kasih tahu sekarang. Ini enggak siap tempur namanya nih. Lanjutkan belajar agama. Antum menyesal nanti. Soalnya banyak yang mau daftar ke Bogor itu, banyak yang daftar ke Bogor itu. Mau cari apa di sana? Nanti di sana tahfidnya enggak ada, terus belajar apa? Ilmu agamanya enggak ada di sana. Mana antum belajar agama di sini terus selesai kemudian pindah jalur gitu. Ini jalurnya apa? Jalurnya para guroba. Dan memang harus butuh apa? Mental yang kuat. Dan semua yang apa? Antum sekarang satu kelas ada 30 orang, 40 orang, nanti habis ini pisah semua. Nanti hidupnya akan furoda, akan sendiri-sendiri. Anak dulu juga sama seperti antum, satu kelas 40 orang. Teman satu angkatan saya ada 100 orang lebih. Tapi kemana mereka semua? Enggak ada yang kumpul sama saya. Enggak ada yang bareng. Sendiri-sendiri. Itu akan terjadi. Makanya siapkan mental untuk apa? Mandiri dan tetap bisa menyampaikan sunnah itu apa adanya tanpa ada rasa takut terintimidasi itu enggak, jangan. Siapkan mental dari sekarang. Siapkan mental. Dan ini kabar yang sudah apa? Yang sudah bisa dipastikan. Karena orang yang menyampaikan apa adanya itu akan diintimidasi. Sebagaimana dahulu kala Rasul alaihissalam itu juga diintimidasi sejak awal dakwahnya, bahkan sampai apa? Nyawa pun terancam. Diingat-ingat itu. Ini mendakwahkan sunnah resikonya seperti itu. Ada banyak tarian-tarian, ditarik masuk
ke politik. Misalnya contoh, kalau sampai kecantol sudah terperangkap masuk jebakan Batman, keluar susah. Keluar susah. Baik. Dalilnya bahwasanya Islam itu akan menjadi gharib, akan menjadi apa? Akan menjadi asing di akhir zaman. Dan orang-orang yang berpegang di atas Islam yang dibawakan Rasul alaihi salatu wasallam itu punya fadilah yang tidak ada pada yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi." Jadi seharusnya generasi-generasi sebelum kalian itu ada sisa-sisa yang sedikit yang mereka itu yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Mereka itu yanhauna, melarang kemungkaran, melarang kerusakan terjadi di muka bumi. Namun sayang, yang melakukan itu yang selamat cuma sedikit. Illa qalilan mimman anjayna minhum. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali hanya sedikit yang kami selamatkan. Artinya sedikit yang selamat tadi adalah sebuah fadilah. Sedikit yang selamat itu adalah sebuah fadilah. Fadilah apa? Fadilahnya ghuraba, karena ghuraba itu sedikit. Ghuraba itu sedikit. Dan fadilahnya apa? Selamat dunia dan akhirat. Dan itu yang dicari. Kita semuanya hidup di dunia mencari keselamatan. Baik selamat di sini dan selamat di akhirat kelak. Dalil kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, hadisnya marfu', bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'. Islam itu mulai asing dan akan kembali asing kama bada'a, sebagaimana dahulu awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka kebaikan bagi orang-orang yang asing tadi, yang mereka sedikit di tengah-tengah orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi ghurbatul Islam, keasingan Islam itu ada dua. Yang pertama, Islam itu sedikit di tengah-tengah orang kafir. Sekarang jumlah manusia berapa? Ada sekitar 7 miliar lebih ya. Sedangkan jumlah kaum muslimin ada berapa? Anggaplah 1,5 miliar. 1,5 miliar kaum muslimin. Banyak atau sedikit ini? Sedikit. Ini satu. Yang kedua, keasingan Islam dari sisi berpegang kepada sunnah. Keasingan Islam dari sisi berpegang kepada sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini lebih sedikit lagi. Ini lebih sedikit lagi. Di mana umumnya kaum muslimin yang ada sekarang, mereka tidak mau memegang yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mempelajarinya. Ini sebab utamanya kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut, karena tidak mau mempelajari Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya sekarang saya tanya sama kita semua di sini. Ada yang sudah pernah khatam tafsir Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Di sini ada? Enggak ada. Satu pun enggak ada. Terus gitu mau pindah haluan. Ada yang sudah pernah khatam minimal Sahih Bukhari? Belas enggak ada. Padahal Sahih Bukhari itu sifatnya apa? Kitab Al-Jami', mengumpulkan semua perkara-perkara agama. Walaupun hadisnya cuma enggak sampai 10.000, tapi selesai dari kitab ini dapat faedah yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Selesai dari kitab ini. Nah, sekarang kita belajar di sini tahapannya Arba'in Nawawi, habis itu naik tingkatan ke Umdatul Ahkam atau anggaplah Bulughul Maram, itu kadang enggak selesai. Loh gitu enggak sabar belajar agama Islam, pengen pindah haluan. Katanya Ahlus Sunnah, simbolnya apa? Quran, Sunnah mana? Ini Quran, Sunnah ya. Cuma diambil ujung-ujungnya tok, ya kurang itu. Belajar tafsir berapa juz?
Kan rata-rata 1 juz, 2 juz. Nah, Quran itu 30 juz kok. Berapa juz? 30 juz. Ya, di pondok-pondok Salafiyah itu belajarnya tafsir Jalalain. Lah kita tafsirnya tafsir apa? Tafsir bahasa Arab. Dengan mufradat kata-kata gitu kemudian ditafsirkan, enggak semuanya. Kalah kita sama mereka. Kemudian apa? Sunnahnya juga sama. Yang diambil cuma hadis-hadis fikih tok. Hadis-hadis ahkam. Ya, seperti jamiknya Bukhari itu ada manaqib sahabat, ada ini macam-macam yang dibahas. Ada tafsir, ada kitabul ilmi, ada kitabul iman, ada kitabul tauhid. Berbagai macam dibahas dalam kitab tersebut. Ya, itu contoh. Itu contoh. Jadi kita masih sangat asing. Kita masih sangat asing sekali. Jadi itu pentingnya kita belajar Islam biar apa? Kita aman, jauh dari yang namanya penyimpangan. Penyimpangan terjadi gara-gara apa? Kejahilan. Paham ya? Gara-gara kejahilan. Lawang orang yang jadi ulama saja masih ada yang sesat, apalagi enggak punya ilmu. Jangan dikira perkaranya mudah. Kalau sekelas ulama saja itu ada yang berubah jadi ateis, ulama itu, paham ya? Ulama berubah jadi ateis. Apalagi yang tidak berilmu. Jadi perkaranya tidak ringan. Jalan keselamatan itu terjal. Makanya yang sabar. Yang ketiga, rawahul Imam Ahmad bin hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu fihi qila wa minal ghuraba. Nah, kemudian ditanyakan, siapa itu ghuraba? Qala an-nuza' minal qabail. Jadi setiap kabilah-kabilah itu cuma beberapa tok. Ya sama, setiap kampung mungkin yang nyunah cuma 1, 2 gitu. Nuza' minal qabail itu ghuraba. Jadi keasingan itu sangat-sangat terasa. Ya sama seperti antum datang dari berbagai tempat di kampung ada punya kawan berapa di kampung? Yang kayak antum berapa di kampung? Hah? Ana enggak dengar ngomong apa? Lumayan banyak. Berapa persen? 70%? Hah? Berapa? 60%. Ente berapa? Enggak ada. Berapa? Sedikit. Di kampung mana kok banyak 60%? Pengen tahu mana? Di perumahan itu, perumahan syariah itu. Hah? Sekitar pondok. Mana di mana? Anak enggak dengar. Hah? Lah dekat rumah tuh di mana gitu loh. Ada tempatnya yang cepat gitu loh. Hah? Lampung. Di Lampung. Lingkungan sunnah. Lingkungan sunnah. Lah ya kan di salah satu kampung kan, kampung yang sudah lingkungan sunnah gitu. Jadi 60%. Berarti dakwah sudah masuk. Ente berapa? Enggak ada, cuma ente tok, sekeluarga. Nah, ini contoh, ini fakta lapangan ini. Berapa? 80%, 30%. Nuza' min qabail, paham? Sedikit. Ente? Walaupun ente di sini tanya, sedikit di sini. Emang di sini banyak. Enggak bisa ngitung. Tetap sedikit. Tetap sedikit. Jadi ini ghurbatul Islam sedikit. Yang di atas sunnah sangat sedikit. Itu baru yang di atas sunnah ya. Belum yang ngaji, soalnya yang di atas sunnah itu rata-rata juga yang gak ngaji juga banyak. Cuma suka ngalor ngidul bakti sosial gitu tok, andum-andum beras gitu. Bagi-bagi beras, bagi-bagi Jumat berkat, tapi enggak ngaji. Nah itu banyak. Lo suruh ngaji kataman kitab kayak gini ya,
pusing. Lah itu baru, jadi untuk benar-benar memegang sunnahnya Rasul itu enggak semudah itu. Taib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, al-ghuraba'u alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Ghuraba itu siapa? Yaitu mereka yang orang yang soleh, yang baik di atas sunnah, ketika manusia pada rusak di atas bid'ah. Ketika manusia rusak di atas bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran, ini dia di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa rawahu Imam Ahmad min hadithi Sa'd bin Abi Waqqas. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, wa fihi fatuba yauma idzin lil ghuraba. Maka kebaikan hari itu bagi orang-orang yang ghuraba. Kenapa? Idza fasadan nas, ketika manusia pada rusak, dia baik tetap menjaga agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, min hadithi Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi, fatuba lil ghuraba, tuba kebaikan bagi orang-orang yang asing tersebut, alladzina yuslihuna. Tadi tafsirnya apa? Yang dia baik ketika manusia pada rusak. Yang ini sekarang apa? Yuslihun, memperbaiki manusia. Ma'afsadan nasu min sunnati, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada manusia dari sunnah-sunnahku yang sudah dirusak. Nah, sekarang sunnahnya Rasul yang dirusak berapa banyak? Banyak. Hampir semua sunnah itu dirusak. Andan, habis adzan puji-pujian, atau apalagi taraweh antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya pakai Bilal. Gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Gimana? As-salatu jami'ah la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Nah, itu rusaknya di situ. Ada banyak kerusakan-kerusakan. Nah, tugasnya ghuraba apa? Memperbaiki yang rusak-rusak tersebut. Ya, di antaranya apa? Ya bikin pondok kayak gini, mentarbiyah anak-anak untuk apa? Supaya nanti ke depannya juga bisa menjadi orang-orang yang bisa menebarkan sunnah. Gak gampang. Wa an Abi Umayyah, dan dari Abi Umayyah qala sa'altu Aba Tha'labah Khushani, aku bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani, fakultu, aku bertanya, ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, kaifa taqulu fi hadhil ayah, bagaimana kamu mengatakan pendapat kamu tentang ayat ini? Apa pendapat engkau tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, ya, jadi wajib atas kalian kokoh di atas perkara ini. Kenapa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak berdampak buruk kepada kalian orang-orang yang sesat, idza tadaitum, jika kalian di atas hidayah. Pegang teguh perkara ini. Alaikum anfusakum. Qala, maka Abu Sa'labah berkata apa? Ama wallahi, demi Allah, laqad sa'alta anha khabira, kamu sudah bertanya kepada orang yang tepat, yang pakarnya terhadap masalah ini. Sa'altu anha Rasulullah, aku bertanya ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau menjawab apa? Tafsirnya ayat ini, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Ajak kepada yang ma'ruf, yang benar, wa tanahau 'anil munkar, larang dari yang mungkar, hatta idza ra'aitum syuhan muta'a, sampai jika kalian melihat ada syuhan muta'an, pelit itu sudah jadi gaya hidup, wa hawan muttaba'an, hawa yang sudah mendarah daging, yang diikuti, ya. Hawa itu artinya apa? Segala hal yang tidak mengikuti Rasul namanya hawa. Wa dunya mu'tsarah, dan dunia yang lebih dikejar. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan orang-orang yang punya pendapat saling kagum dengan pendapat dia. Maksudnya pendapat apa?
pendapat yang di luar sunnah. Pendapat yang di luar sunnah. Saya pernah bimbing jamaah umroh gitu. Ini kok pas jamaahnya jamaah yang isinya bid'ah gitu. Salah satu pimpinan jamaahnya ngomong, saya kagum sama caranya Ustadz Fulan itu ketika bimbing doa, ketika tawaf dan ketika sa'i di umroh di Mekah di Masjidil Haram sana. Bimbing doa ketika sa'i dan umroh. Metodenya luar biasa. Jadi mereka berbangga-bangga dengan bid'ah mereka. Padahal tawaf umroh itu doa masing-masing, jalan masing-masing, nggak pakai dibimbing. Tapi ini kagum melihat gurunya bisa bimbing dengan metode seperti itu. Saya pengen seperti dia. Nah ini banyak firqah itu yang bangga dengan firqahnya masing-masing. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing berbangga-bangga dengan yang dia bikin tadi. Nanti yang tarekat pakai rok joget muter-muter bangga dengan tarekatnya itu. Nanti tarekat apa lagi yang rambutnya panjang gitu, zikirnya pakai gini-gini ya, di rambutnya digobekkan ke depan gini kemudian dikembalikan ke belakang. Itu juga bangga dengan yang dia bikin. Berbagai macam firqah bangga dengan yang dia miliki. Fa'alaika binafsik, tetap pegang teguh yang ini. Wada'an kal awam, tinggalkan orang awam itu, tinggalkan. Fa inna min waraikum ayyamas sabr. Kenapa tinggalkan orang awam? Kenapa tinggalkan orang awam? Ya karena orang awam tidak berilmu. Nanti antum kalau kumpul sama orang awam, yang dibahas Lombok, Brambang, Bawang, mancing, ya itu yang dibahas kayak gitu. Orang awam tidak berilmu. Jadi pembahasan masalah Masalah-masalah yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kumpulnya sama ahlu ilmi, maka isinya Kataman, bahasnya ilmu gitu. Bukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Berarti kalau setiap saya lewat ke sini masih banyak yang mancing di situ, berarti masih awam. Ini pertanda. Karena himmahnya dunia. Sedangkan ahlu ilmi itu himmahnya Himmahnya ilmu. Ahlu ilmi himmahnya adalah ilmu. Kemarin saya ikut daurahnya Syekh Muhammad Hisham Tohiri. Ramadan gini bisa katam tafsir Quran, bisa katam Kutubut Tis'ah. Di Indonesia di mana kayak gitu? Katam Kutubut Tis'ah. Itu pun katanya 10 hari katanya. Subhanallah. Kagum enggak ente? Enggak kagum kebangetan gitu loh. Kalau di tempat kita enggak tahu, di Indonesia itu kok susah kataman kitab itu. Padahal bisa. Tapi entah kenapa itu sesuatu yang berat di tengah-tengah kita. Dan para ulama adatnya seperti itu. Saya pernah ikut kataman Sahih Bukhari sama Syekh Utsaimin, itu 15 hari selesai. Ya artinya itu adat yang perlu dikembangkan. Walaupun itu cuma baca tok ya. Cuma baca saja, tetap faedahnya besar. Kenapa? Yang antum baca kitabnya para ulama. Bukan resep masakan. Kalau dibaca resep masakan walaupun kitabnya sampai Kutubut Tis'ah gitu, ya tetap isinya masakan. Tapi kalau yang dibaca adalah kitab-kitab hadis, paham gak paham, karena antum sudah santri, sudah bisa bahasa Arab, tetap ada manfaatnya. Walaupun yang nyantol sedikit. Itu sudah jadi adat kita di sana, kataman kitab seperti itu. Bacanya cepat, Antum coba lihat proses ngambil sanad dari Syekh Abdul Muhsin Qasim Imam Khatib Masjid Nabawi. Metodenya kayak gitu, bacanya cepat. Udah pernah dengar? Coba diikuti itu. Itu di grup Twitternya, di Telegramnya ada. Nanti setiap berapa bulan gitu ada, setiap hari Sabtu itu ada kataman.
jam ba'da subuh jam 6, berarti di sini jam 10 sampai duhur. Duhur berarti jam 4 sore. Itu khataman kitab. Ngambil beberapa sanad gitu. Setiap hari Sabtu, setiap 3 bulan sekali. Itu ada program seperti itu. Coba diikuti, dirasakan. Nikmat, ya, nikmat. Saya lanjutkan. Wada'an kal awam. Jadi tinggalkan orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyamas sabr. Karena di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu fihinna ala dinih. Yang dia itu memegang agamanya, al-qalqabid alal jamr, sama seperti yang megang apa? Yang megang bara api. Tentunya pegang bara api ini butuh kesaktian atau tidak? Butuh kesabaran ya. Bara api dipegang. Bara api dipegang. Sangat berat untuk tetap memegangnya. Sehingga lil amil fihinna, yang mengamalkan sunnah tersebut mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum, sehingga yang mengamalkan sunnah tadi dapat pahala 50 laki-laki yang beramal seperti kalian. Kulna, kami bertanya, minna au minhum, dari kalangan kami para sahabat atau mereka? Qala bal minkum, akan tetapi dari kalian. Jadi di akhir zaman berpegang di atas sunnah itu pahalanya seperti pahala 50 orang sahabat. Sangat besar sekali karena saking beratnya memegang agama di akhir zaman. Warawa Ibnu Waddah menjelaskan, meriwayatkan maknanya min hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa lafdhuhu, dan lafadznya inna min ba'dikum ayyaman as-sabir fiha, setelah kalian ada hari-hari yang dimana orang yang sabar di dalam sunnah ini, al-mutamasiku, yang berpegang teguh, bimisli ma antum alaihi, seperti yang kalian itu di atasnya, al-yaum, hari ini, lahu ajru khamsina minkum, dapat pahala 50 dari kalian. Pahalanya berapa? 50 siapa? 50 sahabat yang mulia. Gini kok mau pindah ke Bogor? Dapat apa nanti? Ini loh, di sini khataman tafsir aja belum selesai. Usul fikihnya udah dapat berapa kitab? Nahwunya sudah dapat berapa kitab? Sekarang qawaid fikihnya belajar apa? Baru mandumah ya? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas berapa? Yang kelas 3 mana? Enggak ada. Kelas 3 belajar apa? Khulasa, qawaid fikih ya. Taib. Ya, intinya masih sedikit. Masih membutuhkan yang banyak sekali. Saya lanjutkan. Tsumma qala, kemudian Tsumma qala anba'ana Muhammad bin Sa'id, kemudian mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sa'id, qala anba'ana Asad, dari Asad, qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id akhil Hasan yarfa'uhu qala innakumul yawm ala bayyinatin mir rabbikum, sesungguhnya kalian hari ini di atas bayyinah mir rabbikum, di atas keterangan yang jelas dari Rabb kalian. Jadi para sahabat hari itu perkaranya sangat jelas sekali. Sekarang enggak jelas, butuh belajar yang dalam biar perkaranya jadi jelas, biar syubhat-syubhatnya hilang. Tapi zaman sahabat itu perkaranya terang benderang. Mereka melihat wahyu turun sehingga perkaranya terang benderang. Adapun hari ini kalau pengen terang benderang maka syaratnya harus belajar. Enggak belajar enggak bakal dapat perkara yang terang benderang tersebut. Innakumul yawm ala bayyinatin mir rabbikum ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah wa lam tadhhar fikum sakratan. Hari ini kalian amar ma'ruf nahi munkar, jihad fi sabilillah, dan belum muncul 2
dua kemabukan ya. Yang pertama sakratul jahli wa sakratul hubbil aish, yaitu sakratul jahl, mabuk kebodohan. Ya, manusia rata-rata mabuk kebodohan, gak mau belajar dan menikmati kebodohan mereka. Yang penting punya fulus kan gitu. Gak peduli bisa baca Quran atau tidak, gak peduli paham agama Islam atau tidak, yang penting punya jabatan, punya duit banyak. Sakratul jahli, mabuk kepayang gak karu-karuan dan menikmati apa? Mabuknya tersebut. Wa sakratul hubbil aish, dan mabuk apa? Cinta kepada dunia, cinta harta. Wa satuhawwaluna an dzalika, dan kalian akan ke arah sana. Jadi sekarang kalian berjihad, kalian amar ma'ruf nahi mungkar, setiap ada kemungkaran kalian larang. Nanti enggak seperti itu. Akan melihat kemungkaran cuma bisa diam tok. Lah sekarang ada wanita di pasar enggak pakai jilbab. Gimana? Diam, cuma lewat gitu aja. Dulu zaman sahabat itu enggak mungkin ada kemungkaran kemudian apa? Manusia diam, itu enggak mungkin. Jelas apa? Diingkari. Sekarang antum mau ngingkari, jempol. Berani ngingkari, jempol. Kalau saya di Madinah masih sering mendapati seperti itu. Ada kemungkaran, orang tua-tua itu langsung, anak muda thalibul ilmi di Masjid Nabawi enggak pakai peci. Langsung gitu saya. Saya pernah sekali nggak pakai peci gitu masuk Masjid Nabawi, ada mbah-mbah kakek-kakek gitu di saf pertama langsung diginikan, nggak pakai peci. Itu contoh. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang saya melihat dengan mata saya, langsung ditegur, langsung negur. Jadi nggak main-main. Ya kalau di sini orang sudah di atas sunnah, lihat ada yang mungkar-mungkar gitu cuma apa? Diam tok. Ngomong paling pas kajian gini aja. Kajian berani, soalnya apa? Sama, satu frekuensi kan gitu. Satu frekuensi. Tapi kalau sudah keluar dari masjid ini ke sana, bisa ngomong apa? Diam. Wa satuhawwaluna an dzalika, kalian akan berubah dari kondisi seperti itu. Paham ya? Ini fakta lapangan seperti itu. Sehingga fal mutamassik yauma idzin bil kitab was sunnati lahu ajru khamsina, sehingga yang tetap mau berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dapat pahala 50 qila minhum, apakah dari mereka, bal minkum, akan tapi dari kalian. Lahu walahum bi isnadihi anil mu'afiri annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba, kebaikan bagi para ghuraba alladzina yatamassakuna bi kitabillah hina yutrak, yang mereka tetap berpegang teguh kepada kitab Allah taala hina yutrak, ketika ditinggalkan, wa ya'maluna bis sunnah, dan mengamalkan sunnah hina tutfa, ketika sunnah itu dipadamkan. Ini tafsirnya ghuraba, yaitu mereka yang tetap beramal dengan kitab dan sunnah, dan gak mungkin beramal dengan kitab dan sunnah tanpa mempelajarinya. Jadi yang sabar, jalan masih panjang, jangan bingung mencari yang selain jalur ini. Yang terakhir kita katamkan secepatnya. Raja dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu tahdhiri minal bid'ah an al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'ausina, qala usikum bittaqwallah azza wa jal was-sam'i wat ta'ah wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku
tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan fattaqullaha ya ma'asyaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum rawahu Abu Daud. Wa qala ad-Darimi akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak anba'ana Amr ibn Yahya qala sami'tu abi yuhaddits an nabihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghadati fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu faqala akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'du qulna la qala fajalasa ma'ana falamma kharaja qumna ilaihi jami'an faqala lahu Abu Musa ya Aba Abdurrahman inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu walhamdulillahi lam ara illa khairan qala fama huwa faqala in ishtafa satarahu qala ra'aitu fil masjid qaman hilaqan julusan yantadiruna shalah fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasan fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah fayaqulu halilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah fayaqulu subbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Qala famadza qulta lahum qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika qala afala amartahum ay ya'addu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'un thumma madayna ma'ahu hatta tahalqatan min tilkal hilaq faqala ma hadha alladhi arakum tasna'un faqalu ya Abdurrahman hasan na'uddu bi takbir wa tahlil wa tasbih faqala fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'un wa yahkum ya ummat Muhammadin ma halakatukum haula yashabu Muhammadin bainakum mutawafiruna wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tankasir walladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dalalah qala wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ila al-khair qala wa kam min muridin lil khair la yusibah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum wa imullahi la adri ala aktsarahum yakunu minkum thumma tawalla anhum qala Amr bin Salamah ra'aitu amata ulaika al-hilaq yuta'inunana yawman nahrawan ma'al kharij wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Baik, bab terakhir ya, at-tahdhir minal bid'ah. Ini khulasahnya kitab, paham ya? Ini intinya kitab apa? At-tahdhiru minal bid'ah. Jauhi bid'ah, tinggalkan bid'ah. Jadi intinya kitab ini di yang terakhir ini, at-tahdhir minal bid'ah, peringatan keras dari perbuatan bid'ah. Karena ini menjadi penyakitnya umat. Ini adalah penyakitnya umat. Sehingga bid'ah perkara yang wajib ditinggalkan. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, bahasanya beliau berkata, wa'adana Rasulullah SAW berikan kita mau'idah yang sangat-sangat dalam, yang dimana waktu itu hati menjadi bergetar, mata-mata menjadi bercucuran air mata. Qulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini kayaknya pesan perpisahan. Ini adalah pesan perpisahan. Fa'ausina, maka tolong berikan kami wasiat. Kalau benar ini merupakan ceramah perpisahan, berikan kami wasiat. Qala usikum bitaqullah, maka wasiatku kepada kalian takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu ngambil apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Itu takwa. Jadi wasiatnya apa? Tetapi apa? Sunnah ini. Alaikum usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Kemudian pesan kedua apa? Taat, tunduk patuh kepada penguasa yang sah. Seakan-akan
Ini menjadi penyakit yang apa? Penyakit yang banyak menimpa umat Islam di perkara ini. As-sam'u wa ta'ah. Jadi setelah pesan untuk berpegang teguh kepada sunnah, pesan yang berikutnya apa? Taat dan patuh kepada penguasa kaum muslimin. Karena banyak manusia tertimpa syubhat dalam masalah ini. Dan pesannya pun gak cuma as-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun. Seandainya yang mimpin kalian itu budak, tetap apa? Tetap taati penguasa tersebut. Fa innahu man ya'ish minkum. Kenapa dua pesan ini? Karena siapapun yang hidup dari kalian yang sekarang mendengarkan wasiat ini, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Maka di tengah-tengah perselisihan, perbedaan itu bagaimana? Fa'alaikum bisunnati. Kewajiban kalian pegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyin, pegang sunnahnya para khulafa rasyidin yang mereka dapat petunjuk min ba'di setelahku. Tamassaku biha, pegang kuat itu, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham sekuat-kuatnya. Wa iyyakum, hati-hati, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru dalam beragama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah pegang sunnah yang kuat, kemudian taat kepada para penguasa kaum muslimin, karena banyak fitnah di sini. Kemudian ini pertanda kebanyakan orang kasusnya di sini. Kasusnya di sini dan kasusnya apa? Bid'ah. Maka diulang perintah plus apa? Peringatan yang keras. Perintah apa? Perintah takwa, perintah sunnah, alaikum bisunnati. Habis itu larangan, iyyakum muhdatsatil umur. Merupakan isyarat bahayanya bid'ah, banyaknya bid'ah di tengah-tengah umat. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang kedua, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah. Ini Hudzaifah ngasih apa? Radhiyallahu taala anhu ngasih kaidah. Setiap ibadah yang tidak dikerjakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala tata'abbaduha, jangan kerjakan. Fa innal awwal lam yada' lil akhir maqala, karena yang generasi awal tidak meninggalkan peluang ini bagi yang terakhir. Fattaqullah ya ma'syar qura, wahai para ulama, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngawur di dalam apa? Di dalam beragama. Jangan menyesatkan umat. Kenapa? Yang menyesatkan yang mereka berbaju ulama. Berbaju apa? Qurra. Karena qurra itu artinya apa? Ulama. Bukan orang yang pintar baca Quran, tapi maknanya apa? Orang yang berilmu, baca Quran dan paham maknanya, yaitu para ulama. Fattaqullah ya ma'syal qura wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambil saja jalannya orang-orang terdahulu, jangan bikin yang baru. Wa qala Darimi berkata, akhbarana Hakam bin Mubarak anba'ana Amr bin Yahya qala sami'tu abi yuhaditsu an nabihi qala kunna najlisu, kami waktu itu sedang duduk ala babi Abdullah bin Mas'ud, di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qabla salatil ghadat, sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid, jika beliau keluar maka kami akan berjalan mendampingi beliau sampai ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari, ternyata tiba-tiba datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, faqala akharaja 'alaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud sudah keluar? Qulna la, belum. Qala fajala sama ana, maka Abu Musa ikut duduk bersama kami. Falamma kharaja, maka tatkala Abdullah bin Mas'ud keluar, qumna ilaihi jami'an, kami segera menuju kepada beliau. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid, tadi aku melihat di masjid, amran ankartuhu, satu hal yang aku mengingkarinya.
Walhamdulillah lam ara illa khaira, dan segala puji bagi Allah, saya tidak melihat kecuali kebaikan. Qala fama huwa, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa itu yang kamu lihat itu? Faqala in ishta fasatarahu, kalau kamu masih hidup kamu akan melihatnya wahai Abu Abdurrahman. Qala ra'aitu fil masjid, aku melihat di masjid qauman, sekelompok orang, hilaqon julusan, duduk berhalakoh. Halakah itu berputar melingkar gini ya. Yantadiruna sholata, mereka nunggu sholat. Fi kulli halaqatin rajulun, setiap halakoh. Jadi di masjid mereka bikin halakoh yang banyak. Setiap halakoh ada satu orang yang mimpin. Wa fi aidihim haso, mereka pegang tasbih yang dipakai gini ya, tasbih batu ya, dipakai ngitung-ngitung dzikir gini. Fayaqulu, maka pimpinannya tadi berkata apa? Kabiru mi'ah, takbirlah 100 kali. Fayukabiruna mi'ah, maka mereka takbir 100 kali. Fayaqulu halilu mi'ah, kemudian setelah itu tahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'ah, maka mereka tahlil 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'ah, kemudian pimpinannya berkata sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, maka mereka bertasbih 100 kali. Qala famadza qulta lahum, Abdullah bin Mas'ud bertanya, kamu sudah berkata apa kepada mereka? Qala, Abu Musa al-Asy'ari berkata, ma qultu lahum syai'an intidara ra'yika, aku tidak berkata apa-apa, nunggu engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahasanya jika ada perkara mungkar maka tidak kesusu ya, tidak tergesa-gesa, tapi nunggu orang yang ilmunya lebih tinggi untuk ngasih fatwa. Paham? Nunggu orang yang ilmunya lebih tinggi untuk memberikan fatwa jika melihat suatu perkara. Di sini antum melihat Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kemungkaran dan tidak segera mengambil fatwa, mengambil tindakan, tapi apa? Nunggu fatwanya orang yang ilmunya lebih tinggi, bukan cuek. Cuek itu beda sama ini ya. Ini kasusnya bukan cuek, tapi dilaporkan kepada yang ilmunya lebih tinggi. Adapun yang sekarang diem, cuek, gak urus, kan gitu. Diem, cuek, gak urus, melihat kemungkaran yang ada. Padahal namanya ada kemungkaran, kewajibannya apa? Ingkar. Nah ini sekarang Abu Musa al-Asy'ari berusaha mengingkari atau tidak? Berusaha mengingkarinya. Dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud, bukan cuek. Ini penyakitnya sekarang itu cuek masalahnya. Tidak ingin ada tindakan. Qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, kenapa kamu tidak nyuruh mereka saja? Hitung saja dosa-dosa kalian. Wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'un, sehingga nanti tidak ada kebaikan yang lewat sia-sia begitu saja. Jadi kalau pengen kita senantiasa di atas kebaikan, maka kita harus apa? Muhasabah, ngitung keburukan dan dosa-dosa kita. Itu lebih utama daripada berbuat bid'ah. Tsumma madha, kemudian pergi, wa madhaina ma'ahu, maka kami pun pergi bersama beliau, hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu halaqah dari halaqah tadi. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud langsung bertanya, ma hadzalladzi arakum tasnaun, apa ini yang sedang aku lihat dari kalian ini? Kalian sedang berbuat apa ini? Faqalu, maka mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini cuma tasbih saja, batu-batu tasbih yang kami pakai ngitung apa? Tasbih, tahlil dan takbir. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Uddu sayyi'atikum, hitung saja dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai', maka saya jamin tidak ada kebaikan yang bakal terlewati sia-sia. Kalian kan nunggu sholat, biar tidak nganggur, pengen dapat kebaikan, mending hitung saja dosa-dosa kalian daripada mengerjakan tasbih 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Gak usah bikin perkara baru, mending hitung saja apa?
dosa yang sudah kalian lakukan. Biar apa? Kebaikan tadi tetap kalian dapatkan. Intinya kalian kan pengen apa? Pengen supaya waktu senggang tadi tidak terbuang sia-sia, kan gitu kan tujuannya kan. Ya udah, hitung saja dosa kalian biar tidak ada kebaikan yang terlewati sia-sia. Waihakum, celaka kalian ya umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kehancuran kalian. Haula ashabu Muhammad, mereka sahabatnya Muhammad, bainakum mutawafirun, ada di tengah-tengah kalian banyak sekali. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, ini bajunya belum hilang, belum lenyap. Wa aniyatuhu lam tankasir, piring-piringnya belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku di tangannya Allah Ta'ala, innakum, sungguh kalian itu la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad, sungguh kalian itu sedang berada di atas agama yang dia lebih bagus daripada agamanya Nabi Muhammad. Au muftatihu babi dhalalah, atau kalian itu sedang membuka pintu kesesatan. Jadi yang kalian lakukan ini, tasbih 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, ini cuma ada dua pilihan. Ini lebih baik daripada yang dikerjakan Nabi Muhammad, atau ini menjadi apa? Pintu kesesatan. Puji-pujian habis andan, ini bisa jadi lebih baik daripada yang dibawa Nabi Muhammad, atau dia pintu apa? Pintu kesesatan. Kuncinya apa? Kesesatan. Qalu, mereka bertanya, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khaira, ini kan baik, kita cuma pengen apa? Ngerjakan kebaikan saja. Persis alasannya dengan yang sekarang, nggak ada perbedaan. Ini kan baik, apa salahnya? Apa salahnya? Qala, kemudian belum menjawab dengan ucapan yang sangat terkenal, kamin muridinil khairi lan yusibahu, berapa banyak orang pengen kebaikan tapi enggak dapat kebaikan. Kamin muridinil khair lan yusibahu, berapa banyak orang pengen kebaikan enggak dapat kebaikan. Banyak kayak gitu. Kenapa? Dia pengen kebaikan enggak dapat kebaikan karena tidak ngikuti aturannya, tidak ngikuti apa? Tuntunannya, tidak ngikuti seharusnya bagaimana. Inna Rasulullah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, haddatsana, menyampaikan hadis kepada kami, anna qauman, bahwasanya ada satu kaum, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, baca Qur'an enggak melewati kerongkongan mereka tok, cuma di lidah tok, paham ya? Enggak masuk ke dalam hati. Nah, sekarang kalau maju jadi imam, ngimami taraweh, ngimami maghrib, ngimami isya, paham yang dibaca? Hah? Sedikit kan? Lagi itu kok pengen pindah haluan, pengen pindah ke Bogor gitu. Ini dipahami dulu, ini dipahami. Jadi pas kita membaca Quran gitu, betul-betul paham yang dibaca. Memang tujuannya di situ, di situ. Ini kabar. Kaum yang baca Quran tadi enggak melewati tenggorokannya, cuma di lidah tok, enggak sampai masuk ke dalam hati. Kenapa? Enggak paham. Maka dipahami biar bisa diamalkan tadi. Sanggup sabar? Ya harus sabar. Dilanjutkan. La adri waimullah, la adri la'alla aktsarahum yakunu minkum. Saya enggak tahu, bisa jadi kebanyakan mereka yang dikabarkan Nabi tadi dari kalian. Tsumma tawalla anhum, kemudian Abdullah bin Mas'ud meninggalkan mereka. Yang penting sudah dinasihati, tinggalkan. Qala Amr bin Salamah, ra'aitu amata ulaikal hilaq, aku melihat ternyata kebanyakan mereka yang ada di halaqah itu yuta'inunana yauma Nahrawan, ikut nyerang kami pada perang Nahrawan ma'al Khawarij, mereka gabung bersama Khawarij. Lihat bahayanya bid'ah, walaupun asalnya cuma apa? Ngitung tasbih gini aja.
nanti ketika terjadi fitnah bisa-bisa apa? Ikut orang yang memerangi sunnah. Ini bahayanya perbuatan bid'ah. Sehingga khulasah kitab ini apa? At-tahdhir mina al-bid'ah. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Telah selesai kitab Fadlul Islam tanggal 10 Ramadan hari Senin. Antum tulis. Selesai kitab Fadlul Islam hari Senin tanggal 10 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2025 di Jami' Al-Furqan Sedayu. Di Jami' Al-Furqan Sedayu bersama Ustadz Muhammad Yusuf Rustam. BAMA, tulis lengkap. Terus kasih tanda tangan gini, seret gini aja. Itu tanda tangan anak seperti itu. Baik. Alhamdulillah sudah selesai. Ini ada pertanyaan, apa pendapat antum tentang Rocky Gerung? Ya. Dan orang yang terpengaruh dengan ilmu jidalnya. Apakah termasuk dari akhoda masiwal kitab ma'a annal wujub wal istighna bimutaba'atil kitab anhu ala masiwah. Iya, tetap apa? Wajib mencukupkan diri dengan kitab dan sunnah, tidak mengambil dari yang lainnya. Dan jika melihat kebaikan, walaupun itu ada pada orang kafir, tetap diakui ya, tidak diingkari. Cuma mengambil dari orang kafir itu tidak diperbolehkan hukum asalnya karena bahayanya syubhat yang ada pada mereka. Sehingga fokus menuntut ilmu syar'i itu lebih selamat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.